Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang demokrasi Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan kartos yang artinya kekuasaan. Adapun definisi singkat untuk istilah demokrasi yang berarti kekuasaan atau pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Selanjutnya adalah sejarah demokrasi Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dan membantu kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Demokrasi Indonesia dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat periode 1965 sampai 1998 dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Yang kelima periode 1998 sampai sekarang. Yang selanjutnya jenis-jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri, tujuan, dan juga pendidikan demokrasi. Apa saja ciri-ciri demokrasi itu? Menurut Henry B. Mayo, setidaknya tercatat ada 8 ciri utama yang perlu diperhatikan untuk menilai sebuah masyarakat sudah memiliki atau sudah bersifat demokrasi atau belum. Yang pertama yaitu ciri-cirinya adanya penyelesaian masalah atau perselisihan secara damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu adanya pergantian penguasa atau pemerintah secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan antara pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima yaitu adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman yang ada. Yang keenam, adanya jaminan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu adanya pengakuan dan kehormatan terhadap kebebasan. Lalu, apa sih tujuan dari demokrasi itu? Tujuan dari demokrasi secara umum yaitu untuk menjadikan atau menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan juga keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan juga kedaulatan rakyat. Lalu, pendidikan demokrasi itu pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang demokrasi adalah atau yang demokratis adalah pendidikan yang mana memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan juga kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam proses pendidikan antara pendidik, anak atau peserta didik dan juga seluruh pengelola pendidikan. Karena itulah, pendidikan demokrasi patut dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dalam pendidikan yang paling tidak mengandung 1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Yang kedua, memiliki perubahan ke arah pikiran yang lebih sehat dan lebih maju. Yang ketiga yaitu rela berbakti untuk kepentingan dan juga kesejahteraan umum.